Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin dikasih simbol oleh Dewi Piro. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Vena yang berbentuk tupai. Dia berkata, "Kenapa kamu menelantarkanku? Dasar master jahat, kamu benar-benar sudah melupakanku. Jujur saja, kamu sudah lupakan?" "Tentu saja tidak. Bukankah kamu bisa terbang? Aku pikir kamu sudah terbangkitkan." Dengan tiba-tiba tubuh Vena bercahaya dan palu Vena pun keluar. Palu Vena berkata, "Biar aku yang menjelaskannya. Demi menyelamatkanmu, aku memaksanya terbangkitkan untuk satu waktu saja. Itu adalah hasil dari keinginan kuat Vena dan dukunganku. Jadi berterima kasihlah padaku dan Vena." "Apa-apaan ini? Apa ada hantu gentayangan atau semacamnya? Kenapa palu ini berbicara sendiri? Beraninya kamu membandingkan diriku yang agung ini dengan pekakas biasa. Jadi menurut senjata yang bicara padaku, meskipun aku tidak bisa mendengar suaranya itu, kamu sudah terbangkitkan satu kali. Dan untuk sepenuhnya terbangkitkan, kamu harus menyelesaikan semacam tugas." Kita dilihatkan Vena dan Tiberon di saat Vena belum sampai ke tempat Jaemin. Vena berkata, "Prajurit berkuda punya tempat tinggal." "Benar. Tempat tinggal mereka berada di bagian terdalam hutan besar Aryazat." Kita kembali di sisi Jaemin dan dia berkata, "Meski menemukan tempat persembunyian prajurit berkuda, sepertinya mustahil untuk mencarinya sekarang, karena hutan besar adalah tempat yang bahkan seorang ahli pedang saja sulit untuk bertahan hidup." Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Riki yang mau melakukan perjalanan menuju kuil besar Piro. Dan setelah 15 hari kemudian, keluarga Jaemin akhirnya kembali ke Hais. Dan kita dilihatkan dengan keluarga Jaemin yang sudah sampai di Hais. Jaemin berkata, "Aku pulang, ayah. Kamu sudah tumbuh lebih tinggi," ucap ayah Jaemin. Dan malam hari pun tiba. Di sana ada Jaemin yang mengingat kejadian-kejadian yang di Afton. Jaemin berkata pada Beryl, "Aku penasaran, apa itu pedang bagi seorang ahli pedang? Apa kamu tahu, kalau dulu aku dipanggil roh jahat, pedang adalah refleksi dari diri sendiri. Setelah penyesalan berulang-ulang dan refleksi diri, aku menyadari bahwa yang aku pegang ini bukanlah pedang, melainkan kebencian. Itulah saat dimana aku menjadi seorang ahli pedang sejati." Kita beralih dilihatkan Jaemin dan Dewi Piro. Dewi Piro berkata, "Kamu ingin mengetahui sejarah yang sudah menghilang? Benar. Apa kamu akan memberitahuku? Untuk sekarang itu mungkin sedikit sulit. Itu berarti kamu akan memberitahuku di lain waktu. Terdapat kata kunci tertentu yang sudah ditetapkan. Saat rahasia itu didekati, setiap dewa akan mengetahui situasinya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Siapapun yang mendekati rahasia itu, kami semua akan mengetahuinya. Setiap kali itu terjadi,
para petugas kejam akan dikirim untuk menghapus keberadaan orang itu tanpa sisa. Contohnya Braham, sang dewa naga. Benar, para nagalah yang akan maju. Itulah yang terjadi pada Ganon. Apa kamu yakin bisa menghadapi salah satu dari mereka sekarang? Kita kembali di sisi Jaemin sekarang. Dia bergumam, pada akhirnya, mustahil bagiku untuk melanjutkan apa yang sudah kulakukan di kehidupanku sebelumnya. Dan aku harus mencari cara lain. Kita pun dilihatkan dengan keesokan harinya. Di sana ada ayah Jaemin. Ayah Jaemin berkata, "Jaemin, tidak biasanya ayah melihatmu di lapangan latihan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." "Bicaralah." "Aku ingin belajar ilmu pedang." Kita beralih di tempat kakek Jaemin. Dia mengingat kata-kata dari istrinya. "Apa kamu mengenal Tuan Muda Sabel? Aku sungguh membenci kekuatanku sendiri. Karena kekuatan yang tidak berguna ini, aku membunuh seluruh keluargaku. Tina, aku masih belum mengetahui rahasia apa itu." Dan ternyata bahwa tentara bayaran yang menyelamatkanku di medan perang dan menjadi asistenku sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Apakah semua itu pengorbanan yang diperlukan? Setelah itu, kakek Jaemin mengingat istrinya. "Kamu akan tahu orang yang harus kamu berikan ini." "Tina, kenapa kamu harus bertanggung jawab atas masa depan yang jauh? Jangan menangis. Inilah pertama kalinya aku bangga dengan kekuatanku sendiri. Jadi awasilah anak itu, anak yang mewarisi darah kita. Mari kita berdoa, semoga dia tidak menjadi bencana bagi dunia ini." Kita beralih di kerajaan Saldam, wilayah Konwalton. Di sana ada utusan kelompok Piro yang menghadap ke Konwalton. Utusan kelompok Piro berkata, "Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Terima kasih karena telah repot-repot melakukan perjalanan yang jauh. Sangat disayangkan, Ketua Agung Sepira telah meninggal dunia. Siapa sangka kelompok Zenith akan memanfaatkan klan demonik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kelompok kami tidak akan pernah melupakan bantuan Anda. Andai aku tahu, aku pasti sudah memenggal kepala kelompok Zenith saat itu juga. Aku akan membuat para bajingan itu merasakan akibat karena telah macam-macam dengan keluargaku. Kelompok kami juga akan membantu Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu," ucap utusan kelompok Piro. Setelah itu, dia pun pergi. Ayah Jaemin berkata, "Siapa yang menyangka kalau Jaemin akan menjadi utusan Dewi?" Meskipun kelompok Piro bilang bahwa memungkinkan untuk bekerja dengan bebas tanpa hubungan dengan kelompok Piro. Memangnya siapa yang bisa menghentikan seorang anak berusia 9 tahun yang sudah menjadi penyihir kelas 6? Tapi aku hanya khawatir. Seperti yang kamu tahu, kelompok Piro sedang diambang peperangan dengan kelompok Zenith. Aku khawatir Jaemin akan dikendalikan oleh perang. Sebelum kami pergi, ayah bilang padaku, Jaemin mungkin dipilih karena peperangan, tapi Jaemin mungkin mengedepankan dirinya demi Riki. Sejujurnya, aku takut
jika ada sesuatu yang terjadi pada Jaemin. Ibu memberitahuku kalau aku harus mengawasi dan percaya padanya sampai akhir. Meskipun begitu, aku sangat takut. Percayalah pada suamimu ini, tidak akan ada yang bisa menyakiti anak kita, bahkan dewa sekalipun. Kita beralih kembali di pagi hari. Di sana ada Jaemin masih meminta untuk belajar pedang. Ayah Jaemin berkata, "Apa yang barusan kamu katakan? Aku ingin mempelajari teknik pedang milik keluarga. Bagaimana dengan sihir? Aku akan melatihnya bersamaan." "Jadi, maksudmu kamu ingin belajar ilmu pedang untuk bertahan diri?" "Tidak, aku ingin belajar teknik pedang milik keluarga dengan benar." "Kamu terlalu meremehkan ilmu pedang. Teknik pedang milik keluarga bukanlah hal yang bisa dipelajari bersamaan dengan sihir. Ilmu pedang bukanlah sesuatu yang remeh. Kamu meremehkan ilmu pedang. Aku tidak bisa mengajari orang semacam itu. Aku dengan tulus ingin mempelajarinya. Kalau begitu, tunjukkan padaku tekadmu." "Aku tidak akan menggunakan aura. Keluarkan seluruh kemampuanmu dan cobalah untuk menahan serangan pedangku." "Jadi, aku bisa menggunakan sihir, kan?" "Kamu bisa menggunakan sihir, pedang, atau apapun itu. Kalau kamu bisa menahan seranganku sekali, akan aku ajarkan ilmu pedang padamu." Jaemin bergumam. Dia mungkin selevel dengan Sabel, bahkan mungkin lebih tinggi. Aku tidak bisa merasakan energi apapun darinya. Itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Tapi akan aku hancurkan pedang kayunya. Aku bisa melakukan itu jika ayah tidak menggunakan aura. "Baiklah, ayo maju." Jaemin pun mulai mengeluarkan sihirnya, dan lalu Black meluncurkan serangan. Akan tetapi serangan Jaemin masih meleset. Ayah Jaemin berkata, "Pedang bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini mungkin akan sakit. Aku sudah bilang, aku dengan tulus ingin mempelajarinya." Jaemin pun langsung mengarahkan serangannya ke pedang kayu ayahnya. Jaemin bergumam, "Ini masih belum cukup. Satu-satunya cara untuk menunjukkan tekadku adalah dengan ini." Dengan tiba-tiba, ayah Jaemin memegang tangan Jaemin. Dia berkata, "Dari mana kamu mempelajari sihir ini?" "Aku menciptakannya sendiri." Ayah Jaemin bergumam, "Jadi itu maksud perkataannya." Ayah Jaemin berkata, "Jaemin, meskipun kamu sudah memiliki bakat sihir yang luar biasa, kamu masih ingin mempelajari ilmu pedang." "Benar, aku tidak pernah meremehkan ilmu pedang. Aku mempelajarinya bukan untuk pamer. Aku ingin mempelajarinya demi masa depanku." "Masa depan apa yang kamu maksud?" "Seperti yang ayah duga. Aku menyadari banyak hal setelah saat itu. Sihir saja masih belum cukup. Aku butuh kekuatan baru untuk menghadapi kejadian di masa depan. Mulai besok sampai seterusnya, datanglah ke sini jam 6 pagi." "Baik." Apakah Jaemin bisa untuk mempelajari seni pedang Walton? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan
Dadah.